Sebuah penelitian di Amerika Serikat pada 2007 juga melaporkan bahwa ketika teh hijau diminum dengan obat yang mengandung efedrin, efeknya antara lain insomnia, tremor, penurunan berat badan, dan kegelisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kawan-kawan semua, barudak-barudak Sadena, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, ketemu lagi bareng Cepi Harmoni di sini. Kali ini kita akan membahas bahaya minum teh bila berbarengan dengan minum obat. Idealnya, obat yang kita minum harus dibilas dengan tegukan air putih untuk memaksimalkan kemanjurannya. Namun, ada juga beberapa orang yang minum obat dengan teh hangat, entah itu teh tawar atau teh manis, untuk menyamarkan sensasi pahit dari obat tersebut. Akan tetapi, bolehkah minum obat dengan teh dan apakah cara ini aman? Ya, minum obat dengan teh memang dapat membantu menyamarkan rasa pahit dari obat yang dikonsumsi. Meski demikian, hal ini tidaklah dianjurkan. Sudah banyak pula dokter dan rumah sakit yang tidak memperbolehkan pasien minum obat pakai teh, apalagi teh hijau. Di dalam pencernaan, senyawa kafein yang terdapat pada teh dapat berikatan dengan zat kimia dalam obat sehingga menyebabkan obat sulit dicerna. Interaksi obat dengan kafein ini dapat menurunkan efektivitas kerja obat di dalam tubuh. Selain itu, kafein dapat dengan mudah merangsang sistem saraf pusat sehingga menimbulkan rasa gugup, sakit perut, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, peningkatan denyut jantung, dan peningkatan tekanan darah. Efek samping kafein ini juga semakin menghambat kerja obat untuk menyasar sumber penyakit di dalam tubuh. Jenis obat yang sebaiknya tidak diminum dengan teh. Untuk menghindari interaksi obat yang merugikan, Anda harus tahu dulu apa saja obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi bersama teh maupun minuman lainnya yang mengandung kafein. Berikut beberapa jenis obat yang tidak boleh diminum dengan teh. Pertama, obat penurun tekanan darah. Menurut salah satu penelitian dari Clinical Pharmacology dan Therapeutics, minum teh hijau dapat mengurangi manfaat nadolol, salah satu obat penurun tekanan darah dari kelompok beta blocker. Penelitian ini melibatkan 10 peserta yang diberikan 30 mg nadolol. Sebagian peserta meminumnya dengan air putih, sedangkan yang lainnya dengan teh hijau. Hal ini dilakukan selama 14 hari. Peneliti melihat perbedaan efek antara kelompok yang minum teh setelah minum obat dengan kelompok yang minum air putih. Usai dilakukan pemeriksaan kadar nadolol dalam darah di akhir penelitian, hasil menunjukkan bahwa kadar nadolol terlihat menurun drastis hingga 76% pada kelompok yang minum teh hijau. Nadolol yang seharusnya bekerja dengan menurunkan beban kerja jantung dan tekanan darah menjadi terhambat akibat asupan teh hijau yang dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini membuktikan bahwa teh hijau menurunkan kerja nadolol secara drastis dengan mengganggu penyerapan obat di dalam usus. Yang kedua, obat penurun berat badan. Selain obat hipertensi, teh hijau juga tidak dianjurkan untuk diminum bersamaan dengan obat penurun berat badan seperti fenilpropanolamin. Pasalnya, kombinasi keduanya akan menyebabkan lonjakan pada tekanan darah dan risiko pendarahan di otak. Karena teh hijau cenderung memperberat kerja hati, kita sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat yang memiliki efek samping pada organ ini seperti paracetamol, phenytoin, dan metotresat. Ketiga, obat pengencer darah. Bila kita sedang mengkonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, ibuprofen, dan aspirin, sebaiknya hindari teh hijau sebagai cairannya. Pasalnya, teh hijau mengandung vitamin K yang dapat mengurangi kinerja aspirin. Minuman ini pun memiliki efek yang mirip dengan pengencer darah. Akibatnya, minum obat pengencer darah dengan teh bisa meningkatkan resiko pendarahan. Yang keempat, pil KB. Kandungan kafein dalam teh dilaporkan dapat menurunkan cara kerja pil KB dalam menghambat proses pembuahan. Jadi, Anda yang sedang rutin minum pil KB sebagai alat kontrasepsi tidak boleh mengkonsumsi teh tepat setelah minum obatnya. Kondisi ini juga berlaku untuk lithium, adenosin, dan clozapine, dan beberapa obat kanker. Begitupun dengan kita yang mengkonsumsi antibiotik beta-laktam, sebab zat di dalam teh malah membuat bakteri dalam tubuh menjadi kebal terhadap pengobatan. Yang kelima, obat herbal dan suplemen. Konsumsi teh hijau sebagai teman minum suplemen juga tidak dianjurkan.
Hal ini karena kandungan kafein dalam teh dapat menurunkan penyerapan zat besi dan asam folat yang terkandung dalam suplemen. Sifat diuretik pada kafein juga akan membuat kita lebih sering buang air kecil. Jika kita terlalu banyak buang air kecil, vitamin C dan B kompleks yang merupakan vitamin yang larut dalam air akan lebih cepat keluar dari tubuh. Jika demikian, tentu efek terapi yang diinginkan menjadi kurang efektif. Alhasil, manfaat yang seharusnya didapat dari obat herbal ataupun suplemen menjadi sia-sia. Minum obat dengan teh bisa mengganggu penyerapan obat dan menurunkan kinerjanya. Jika kita ingin minum teh setelah minum obat, tunggulah setidaknya 1 jam. Dengan begitu, interaksi obat yang merugikan tidak akan terjadi. Oke guys, ini dia info-info dari CP Harmony hari ini. Ya, jadi kita jangan minum teh yang berbarengan dengan mengkonsumsi obat. Oke, sampai di sini dulu video kita hari ini guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.